Ajaran Calvin sekali selamat tetap selamat, melawan Alkitab dan ajaran bapak-bapak gereja. Ajaran sekali selamat tetap selamat ini, diajarkan oleh John Calvin di pertengahan abad ke-16. Sebelum Calvin, jemaat Kristiani umumnya mengetahui bahwa seseorang dapat kehilangan keselamatannya jika melakukan dosa berat, seperti yang diajarkan dalam 1 Yohanes 5 ayat 16-17. 1. Di abad pertama, Didache, yang dikenal sebagai pengajaran dari ke-12 Rasul, mengatakan demikian. Berjaga-jagalah demi hidupmu, jangan biarkan terangmu padam, ikat pinggangmu longgar, tetapi selalu siap sedialah, sebab kamu tidak tahu saatnya kapan Tuhan datang. Tetapi seringlah bersekutu, carilah hal-hal yang sesuai dengan jiwamu, sebab imanmu sepanjang waktu tidak akan mendatangkan kebaikan bagimu, jika kamu tidak menjadi sempurna di waktu terakhir. Didache 16 AD 70. 2. Santo Ignatius dari Antioquia, tahun 35-98 menulis demikian. Jangan salah, saudara-saudaraku, orang-orang yang menyimpang tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jika, lalu, mereka yang hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan daging akan binasa, maka terlebih lagi mereka yang dengan ajaran-ajaran sesat menyimpangkan iman akan Tuhan yang karenanya Yesus Kristus telah disalibkan. Saint Ignatius of Antioquia, Letter to the Ephesians, J. 16:1. 3. Santo Irenaeus, tahun 189 menulis demikian. Kepada Kristus Yesus, Tuhan dan Allah kami, sesuai dengan kehendak Bapa yang tidak kelihatan, setiap lutut bertelut dan segala sesuatu di bumi dan di bawah bumi, dan setiap lidah mengaku, Filipi 2 ayat 10-11 kepadanya, dan ia akan memutuskan penghakiman yang adil kepada semua orang. Seseorang yang tidak baik dan tidak benar, jahat dan profan, akan pergi kepada api abadi, tetapi ia, Kristus, dapat memberikan rahmat-Nya, memberikan kekekalan kepada mereka yang benar, kudus, dan mereka yang melakukan perintah-perintah-Nya, dan bertahan dalam kasih karunia-Nya, beberapa dari mereka sejak awal mula dalam kehidupan Kristianinya, dan yang lain, sejak saat pertobatan mereka, dan ia dapat mengelilingi mereka dengan kemuliaan kekal. Against Heresies pukul 1:10, 1 AD 189. Dosa berat memisahkan manusia dari Allah dan keselamatan yang dijanjikannya. Pengajaran Gereja Katolik sangatlah konsisten dalam hal ini, bahwa walau janji keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang tetap dan pasti, namun pemenuhannya tergantung dari manusia itu sendiri. Sebab dosa berat memisahkan manusia dari Allah, merampasnya dari kehidupan kekal. Untuk lebih jelasnya, kita simak Katekismus Gereja Katolik nomor 1472. Supaya mengerti ajaran dan praktik gereja ini, kita harus mengetahui bahwa dosa mempunyai akibat ganda. Dosa berat merampas dari kita persekutuan dengan Allah dan karena itu membuat kita tidak layak untuk kehidupan abadi. Perampasan ini dinamakan siksa dosa abadi. Di lain pihak, setiap dosa, malahan dosa ringan, mengakibatkan satu hubungan berbahaya dengan makhluk, hal mana membutuhkan penyucian atau di dunia ini, atau sesudah kematian di dalam apa yang dinamakan purgatorium, api penyucian. Penyucian ini membebaskan dari apa yang orang namakan siksa dosa sementara. Kedua bentuk siksa ini tidak boleh dipandang sebagai semacam dendam yang Allah kenakan dari luar, tetapi sebagai sesuatu yang muncul dari kodrat dosa itu sendiri. Satu pertobatan yang lahir dari cinta yang bernyala-nyala, dapat mengakibatkan penyucian pendosa secara menyeluruh, sehingga tidak ada siksa dosa lagi yang harus dipikul. Bandingkan Konsili Trente, DS 1712-1713-1820. Kita harus berjuang dalam hidup ini, agar jangan sampai jatuh ke dalam dosa berat yang memisahkan kita dari Allah, sehingga kita tetap dapat menerima janji keselamatan Allah. Atau, jika sampai jatuh sekalipun, lekas-lekaslah bertobat melalui penerimaan sakramen pengakuan dosa oleh imam, agar dapat kembali dalam persatuan dengan Kristus. Selanjutnya, kita harus berjuang untuk taat melaksanakan perintah-perintahnya, dan setia sampai akhir. Tak mengherankan bahwa Rasul Paulus kemudian mengajarkan demikian. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Korintus 9 ayat 27. Jika Rasul Paulus yang sudah demikian kudus saja, semasa hidupnya terus berjuang untuk melatih tubuhnya menghindari dosa, dan mengusahakan agar hidup sesuai dengan Injil agar tidak ditolak oleh Tuhan, apalagi kita ini. Kalau Rasul Paulus sudah yakin pasti selamat, tentunya dia tidak perlu menuliskan ayat ini,
sebab ia sudah yakin tidak akan ditolak Allah. Ayat ini membuktikan kerendahan hati Rasul Paulus yang selain berpengharapan teguh akan keselamatan yang dijanjikan Allah, namun juga menyadari bahwa ada bagian yang harus dilakukannya, yaitu untuk berjuang hidup kudus sesuai dengan Injil yang diberitakannya. Rasul Petrus malah memperingatkan, agar kita yang sudah percaya jangan sampai jatuh ke dalam dosa seperti pada waktu belum percaya, sebab akibatnya malah akan lebih parah. Sebab jika mereka, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik, jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran, daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. 2 Petrus 2 ayat 20-22. Kondisi melepaskan diri dari kecemaran dunia ini, adalah makna dari kelahiran kembali dalam Kristus, yang kita alami pada waktu pembaptisan. Maka di sini Rasul Petrus mengingatkan agar setiap umat yang sudah dibaptis tidak kembali lagi kepada kehidupan yang lama yang penuh dosa. Maka kita sebagai umat Katolik mempunyai keberanian percaya, untuk menerima keselamatan dan kehidupan kekal, seperti yang Tuhan janjikan dan yang juga kita rindukan. Yohanes 3 ayat 16. Namun kita tidak dapat mengatakannya sebagai jaminan yang sudah pasti secara absolut. Sebab hal keselamatan kita ini, juga melibatkan partisipasi kita dalam menyatakan iman kita dalam perbuatan, agar iman yang demikian dapat menjadi iman yang hidup dan menyelamatkan. Yakobus 2 ayat 24 dan 26. Kenyataannya, bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, bahwa pada akhir zaman akan ada orang-orang yang terkejut untuk mendapatkan, bahwa sikap mereka yang tidak menunjukkan perbuatan kasih, dapat menghantar mereka kepada penghukuman. Matius 25 ayat 41-46. Kitab suci juga mengatakan, bahwa tidak ada sesuatu pun yang berdosa dan najis dapat masuk kerajaan surga. Wahyu 21 ayat 8, dan ayat 27. Maka hal keselamatan tidak semata tergantung dari pengakuan dengan mulut untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Roma 10 ayat 9-10. Sebab yang tak kalah pentingnya, adalah kita harus bertobat, seperti yang diajarkan oleh Rasul Yohanes kepada semua murid Kristus yang sudah menerima Yesus. Lihat 1 Yohanes 2 ayat 12-14. Ia mengatakan, jika kita berkata, bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 8-9. Rasul Yohanes kemudian mengklasifikasikan dosa, yaitu dosa yang mematikan, yaitu dosa berat dan dosa yang tidak mematikan atau dosa ringan. Lihat 1 Yohanes 5 ayat 16-17. Seseorang yang berdosa berat melepaskan diri dari tubuh Kristus. Dalam hal ini, bukan berarti Yesus kurang kuasa untuk menyelamatkannya, tetapi orang itu sendiri dengan kehendak bebasnya, memilih untuk melepaskan diri dari Yesus, dengan perbuatan dosanya yang berat. Dan jika ia tidak bertobat, maka ia sendiri menolak rahmat keselamatan yang sudah pernah diterimanya dari Allah. Selanjutnya, pengakuan dengan mulut juga tidak ada artinya, jika tidak dibarengi dengan ketaatan melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengajarkan ketaatan iman. Roma 1 ayat 5, dan Roma 16 ayat 26. Dan akhirnya Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Matius 7 ayat 21, lihat juga Matius 10 ayat 33, dan Matius 18 ayat 35. Kesimpulan, maka dimanapun di dalam kitab suci, tidak ada yang mengajarkan, bahwa umat Kristen yang telah mengakui Kristus, dan melakukan dosa apapun, kemudian meninggal dalam keadaan tidak bertobat, namun tetap dapat masuk surga. Prinsip sekali selamat tetap selamat ini, sesungguhnya tidak diajarkan dalam kitab suci. Selayaknya kita mempunyai kerendahan hati seperti Rasul Paulus yang mengajarkan demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Filipi 2 ayat 12.
Sebab memang kita harus berusaha untuk tetap taat dan setia mengerjakan keselamatan kita sebagai pengikut Kristus, bukan karena Kristus kurang berkuasa menyelamatkan kita, atau karena Ia tidak menepati janjinya, namun justru karena memang ada bagian yang harus kita lakukan jika kita benar-benar mengimani dan mengasihi Dia. Maka sebagai umat Katolik, kita mempunyai keberanian untuk berharap bahwa kita akan diselamatkan dengan berusaha sekuat mungkin agar tidak jatuh dalam dosa yang memisahkan kita dengan Allah. Dengan kerendahan hati ini, kita berpengharapan, dan kita percaya bahwa pengharapan ini tidak mengecewakan, oleh karena Roh Kudus telah dicurahkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Santa Perawan Maria dan segenap para kudus di surga senantiasa mendoakan kita. Amin. Terima kasih.